Makanya jangan mau dipimpin oleh pemimpin curang, saudara. Negara nggak bakal berkah. Oke, sekarang saya mau tanya lagi sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya, ada yang nanya, Habib, kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya, ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing gitu. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Iye. Terus sekarang kita disuruh percaya. Iye. Ini dia, sorry ya. Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mendustakan kami, mencurangi kami, menipu kami, dia tidak termasuk golongan kami. Kita sesama muslim nggak boleh saling berbohong, menipu, berdusta, curang, nggak boleh. Bahkan dalam lanjutan hadisnya disebutkan wal makru wal khida'u finnat. Nah, jadi tipu muslihat dan kecurangan itu akan ada di dalam api neraka. Hati-hati. Hei, yang berbuat curang, hati-hati, hati-hati. Kau tidak tobat kepada Allah, neraka jahanam menantimu. Gak akan ada di sana yang bela kau. Kau akan mendapatkan siksa yang pedih. Hati-hati, saudara. Itu kecurangan itu, saudara. Apalagi kecurangan itu menyebabkan pecah belah bangsa. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif. Al-musyahin itu termasuk apa? Termasuk orang yang tidak akan dapat pengampunan. Nggak bakal dapat limpahan taubat, magfirah, rahmah di malam nisfu Sya'ban, saudara. Padahal malam nisfu Sya'ban malam yang agung, malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan. Saudara, Allah sebarkan rahmat dan magfirahnya untuk hamba-hambanya. Tapi orang-orang yang suka memecah belah bangsa, memecah belah umat, ngadu domba umat, nggak bakal dapat itu rahmat dan magfirahnya, saudara. Dan kecurangan yang membuat gaduh, kecurangan yang membuat pecah belah bangsa, saudara, sama termasuk golongan dosa yang tidak akan mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah kalau mereka tidak bertobat. Jadi nggak main-main soal kecurangan. Ini bukan dosa kecil, bukan. Yang dibohongi ratusan juta orang, ratusan juta orang dibohongin, ratusan juta. Lu nggak main-main, dibohongin bukan satu orang. Ayo, saya mau tanya yang hadir sini, mau dibohongin? Mau dicurangin? Redo dibohongin? Redo dicurangin? Kalau begitu siap lawan kecurangan? Takbir! Sallu ala nabi. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, faqala ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Memang ayat ini bicara soal perniagaan, tapi dimensinya luas. Dia masuk ke semua sektor kehidupan, saudara. Di situ Allah menyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka berbuat curang. Belak-belakan, Ahok duga oknum lain ikut main di kasus korupsi Pertamina, Rifa tak mungkin sendiri. Mantan Komisaris Utama atau Komod PT Pertamina atau Persero Tbk Basuki Cahayapurnama alias Ahok buka suara terkait kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan kilang minyak di PT Pertamina Patraniaga periode 2018 sampai 2023. Ahok menduga kasus yang ditaksir merugikan negara 193,7 triliun ini tidak hanya dilakukan oleh petinggi dari PT Pertamina Patraniaga. Dia menilai ada anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK turut terlibat dalam kasus mega korupsi tersebut. Sehingga mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan petinggi PT Pertamina Patraniaga seperti Direktur Utama atau Dirut Rifa Siahaan hingga Maya Kusmaya tidak mungkin bisa melakukan tindakan korupsi ini selama 5 tahun. Ini kasus bukan cuma terkait Rifa Siahaan sebagai Dirut PT Pertamina Patraniaga, kok mana mungkin? Saya pikir oknum BPK bisa terlibat dan kalian juga yang ngelakuin audit, katanya dikutip dari salah satu media Sabtu tanggal 1 bulan 3 2025.
Di sisi lain, Ahok memperoleh informasi Rifa merupakan mantan petinggi Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral yang perusahaannya telah dibubarkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2015. Menurutnya, pembubaran Petral tidak ada gunanya lantaran petinggi dari perusahaan pihak ketiga Pertamina itu justru kembali menduduki jabatan sebagai dirut dan komodi subholding seperti PT Pertamina Patraniaga. Sebagai informasi, Petral dibubarkan karena dianggap sebagai mafia migas saat itu dan menjadi saran terjadinya korupsi. Intinya ginilah, bubarin Petral pun cuma main-main, bohong doang, orangnya masih sama, tuturnya. Ahok pun meminta agar mafia migas seperti Petral dan korupsi minyak mentah tidak terjadi lagi, maka seluruh pengadaan dilampirkan di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Selain itu, dia juga menginginkan agar adanya pembaharuan terkait kilang minyak milik Pertamina yang dianggapnya sudah tidak efisien dalam pengelolaan minyak mentah. Kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina menjadi patokan e-katalog karena sudah dibeli dari subholding Patraniaga termasuk LPG karena barang tak cukup, aftur segala macam. Selesai apa yang mau mafia, urai dia.